Hidup itu kertas kosong, butuh warna dan tulisan. Maka hari ini mari kita buat kertas kosong itu berwarna dan memiliki tulisan dalam Cilpa Kastra. Bersama saya sudah ada Kang Teguh. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Sudah lama ya nggak ketemu, Ya, hampir 350 tahun gitu. Ya, Kang. Ya. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini bisa ketemu ya hari ini. Alhamdulillah. Kita bisa ngobrol banyak. Mungkin bagi banyak orang di luar sana, kesenian itu tidak terlalu penting. Tapi Betul. bagi kita, mungkin ya tadi saya jelaskan di awal bahwa kesenian itu adalah membuat hidup kita lebih berwarna dan memiliki tulisan. Iya. Membuat hidup lebih indah. Lebih indah. Iya. Setuju. Kang Teguh, Siap. saya pengen coba ngobrol kita di perspektif seni yang saya tahu Kang Teguh punya talent luar biasa di bidang kaligrafi. Alhamdulillah. Nah, kita mulai dari kaligrafi saja deh. Baik. Kira-kira perspektif Kang Teguh terhadap kaligrafi seperti apa, Kang? Kaligrafi kalau menurut saya itu satu cabang seni yang memang belum terlalu dipandang. Iya. Ya. Akan tetapi mungkin kita harus tahu kalau kaligrafi itu menjadi satu-satunya seni yang lahir dari umat Islam sendiri. Iya, iya. Berbeda dengan seni-seni yang lain. Iya, Gitu. betul. Makanya paling tidak kalau bukan kita, ya saya selaku muslim, Iya. gitu ya. Maka orang muslim sendiri yang harus menjaganya. Yang faktanya ternyata di luar sana banyak juga loh Kang, Iya. non muslim yang mempelajari kaligrafi itu. Oh gitu ya? Iya, gitu. Luar biasa. Jadi satu kebanggaan yang seharusnya kalau buat kita ini harus sesuatu yang harus dijaga. Paling tidak lah kalau kita orang muslim harus ada tuh kaligrafi di rumah Kang. Iya, betul. Oke lah, bentuk penjagaannya nih. Iya, Minimalnya kita tahu dulu deh. betul. Kang, walaupun saya latar belakangnya kesenian nih, tapi untuk masalah seni rupa, skill tertinggi saya itu hanya pada menggambar gunung, ada jalan, ada sawah itu. Itu yang luar biasa Kang. Lukisan legend gitu. Iya, itu legend itu. Kalau kaligrafi itu ada berapa jenis sih, Kang? Oke, kaligrafi sendiri kalau secara umum, kaligrafi segala sesuatu tulisan yang indah Iya. itu disebut kaligrafi, baik tulisan Cina, mungkin Oh. kalau di tulisan Latin ada juga kan beberapa jenis font. Iya. Belum kalau di aksara Sunda ada Iya, lagi, itu iya, masuk betul. kaligrafi. Nah, kalau untuk yang spesifik yang saya perdalam, Iya. ini adalah kaligrafi Arab. Kaligrafi Arab. Kaligrafi Arab yang mana mempunyai secara umum yang resmi itu ada 7 jenis kaligrafi Arab. Arab. Iya, Iya. betul. Coba ulas sedikit saja, sedikit. Baik. Yang pertama nih, ada yang umum kita ketahui yaitu namanya jenis kaligrafi naskhi. Naskhi. Ya, naskhi ini yang paling umum karena dia dibuat untuk menulis Al-Qur'an. Tuh. ya. Jadi itu yang paling sering kita temui. Cirinya dia seperti disebut naskhi itu karena seperti bacaan teks. Teks pada Bisa umumnya gitu dibaca ya. dengan mudah, Iya, ada iya. harokatnya Iya. gitu. Kemudian yang kedua ada sulus. Iya. Nah, sulus ini bentuknya bertumpuk kayak gini nih, Kang. Oh ini ya. Yang tengah nih. Ini bentuk karya sulus. Kang Teguh. Ya betul, ini karya terakhir sebelum ikut lomba di nasional kemarin di Oktober. Oh, di mana itu, Kang? Di Banjarmasin. Luar biasa. Ya, ini tryout terakhir kemarin, Kang. Oh, uji coba terakhir ya. Ya, sebelum lomba nih. Nah, bentuk sulus ini mungkin agak sulit dibaca, Kang. Karena fungsinya bukan sebagai bacaan, tapi Iya. sebagai dekoratif. Dekoratif. Biasanya mengisi dinding-dinding masjid Iya, tuh, iya. gitu ya. Kemudian ada lagi bentuk farisi. Farisi yang di bawah nih, Kang. Yang ini berarti ya. Ya, ini asalnya dari Persia, makanya disebut farisi. Farisi. Ya, Ya. dia karakternya itu memang nggak pakai harokat dan memang jadi khas kaligrafi Persia atau Ya. sekarang Iran, Ya. gitu. Kemudian ada rik'ah tuh yang di Ini yang biru, ya betul. Iya. Itu kalau yang rik'ah itu apa namanya biasanya untuk kalau di Arab untuk nulis sehari-hari Kang, tulisan Oh. untuk Latinnya di sana deh.
Karena ini bisa cepat nulisannya. Oh. Cepat gitu. Jadi kayak misalnya kita bikin surat atau apa Ya, gitu ya? betul. Ini banyak digunakan. Ya, ya. Ya, betul. Kemudian yang tuh yang di atas sendiri Kang, yang tengah. Ya, Itu yang itu disebut ya? kufi. Kufi. Kufi itu yang paling klasik Kang. Jadi bentuk yang justru sebelum ada yang berbagai macam ini, kufi itu yang pertama dulunya. Iya. Makanya bentuknya masih kaku-kaku, belum ada harokat gitu. Tapi banyak digemari nih sekarang karena bentuknya yang minimalis. Iya, betul, Ya, betul. betul. Tidak terlalu rumit ya? Tidak terlalu minimal. rumit. Kemudian ada diwani, satu lagi diwani dan diwani jali. Itu kalau dulunya disebut diwani itu karena khusus digunakan di anggota Dewan Kerajaan Turki Utsmani, Kang. Oh, Gitu. iya. Jadi kurang lebih ada 7 ini. 7 ya? Selain itu banyak lagi, tapi yang paling banyak dikenal yang 7 macam ini. Iya, yang Ya. populer berarti ya? Yang populer, Yang betul populer. Kang. Saya sempat lihat tuh yang gitu, ada bentuk imitasinya dari apa? Selamat Idul Fitri. Tapi Oh bentuknya ya betul. kayak gitu. Betul Kang. Berarti masuk ke situ juga ya? Masuk ke situ juga. Jenis kaligrafi tapi bahasa Indonesia. Iya betul. Iya, iya. Masuk ke situ juga. Mantap. Kang, Ya. Oke. menguasai betul luar dalamnya kaligrafi nih. Ya. Dari kapan belajar kaligrafi? Saya tadi suling nih. Oke. Kalau saya suling belajar dari SD. Jadi SD Kang ya. Ya, saya suling. Saya lebih lama lagi Kang. Wah, ini luar. Dari sebelum SD. Sebelum SD. Jadi udah suka Kang ceritanya. Oh, Udah awalnya? suka, heeh. Jadi mungkin seumuran sebelum sekolah mungkin udah suka coret-coret nggak jelas Ya, gitu ya. Kang. Gitu. PAUD lah gitu ya. PAUD gitu. Akhirnya itu mulai serius itu di setelah SD SMP Kang. Ya. Saat di SMP itu karena ada kompetisi gitu, ada Kejuaraan. kompetisi kejuaraan. Iya. Dan saya waktu itu ikut dan kalah. Nah itu rasanya, aduh, kayak kok kalah ya gitu. Ada pahit-pahitnya gitu. Pahit banget tuh kan. Sampai akhirnya ya udah nih tahun depan nih saya harus masuk nih. Iya, Nah dari iya. situ tuh mulai serius gitu. Oh gitu. Terus Bentar nih, makanya, ya. nyambung ya. Asal dari mana Kang Teguh? Saya ini kebetulan lahir di daerah Lampung kan. Lampung, Ya, tepatnya di Lampung Barat, Desa Sekincau. Sekincau. Tapi orang tua saya dari Jawa, dari Aslinya? Jawa Tengah aslinya Oh. gitu. Makanya disebut Puja Kusuma Kang. Puja Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Gitu kan. Oh disingkat gitu ya? Disingkat. Kalau di Sunda mah Prancis. Tuh. Peranakan Cisaat. Ya, lahir di sana, sekolah di sana juga. Sekolah di sana sampai ke sekolah tinggi, Ya. jadi SMA, setelah SMA Kang. Ya, Baru dari situ ada, kan pengen memperdalam kaligrafi nih Kang. Ya. Saya cari-cari nih gimana nih di apa namanya media, kok ada sekolah kaligrafi rupanya Kang. oh. Di Sukabumi nih. Gitu. Oh adanya di Sukabumi. Di Sukabumi ini. Jadi saya punya keinginan, waduh, saya kayaknya kudu ke sana gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya setelah lulus waktu itu saya madrasah aliyah, Ya. saya harus ke Lemka. Tapi rupanya ada keterbatasan Kang ekonomi gitu. Oh. Jadi waduh ini gimana gitu kan. Jauh juga ya dari Lampung Jauh harus juga ke Sukabumi. nih. nih. Harus merantau nih Iya. Kang, jauh Kang. Waduh, kemudian nggak ada biaya nih gimana Iya. nih gitu. Akhirnya kita nekat aja deh. Tapi ternyata juga dipaksain nggak bisa Kang. Iya, iya. Tahun pertama, tahun kedua juga nggak nyampe ke Lemka. Iya. Maksain tuh tahun ketiga Kang. Udah pokoknya yang penting nyampe di Lemka deh. Entah Iya. ntar di sana gimana, pikirnya ntar aja. Iya. gitu. Ya Yang udah, penting akhirnya nyampe dulu lah. nyampe dulu. Akhirnya betul-betul berangkat Kang. Ya. Alhamdulillah sampai ke Sukabumi tuh pertama kali menginjak kaki di Sukabumi. Sukabumi gitu. Berarti waktu itu lulus SMA, lulus SMA. aliyah ya, Ya, betul. nekat ke Sukabumi, walaupun Nekat. belum tahu Sukabumi. Belum tahu Sukabumi Kang. Saudara nggak punya? Saudara nggak punya di Sukabumi. Jadi ya nekat Kang. Modal bener-bener nekat ya. Betul-betul nekat. Nyampe nih Sukabumi? Sampailah di Lemka nih. Oh, Rupanya dingin juga nih tempatnya. Gitu. Tapi untungnya di daerah saya Kang itu lebih dingin dari Sukabumi. oh gitu. Jadi saya, aduh biasa aja nih. Ah, iya. Ya, biasa aja nih. Tidak nggak usah kedinginan. apa namanya adaptasi lagi Nggak cuaca usah ya. adaptasi gitu. Dan betah Kang. Iya. Nyampe sekarang Kang. Jadi udah deh jadi warga Sukabumi sekalian. Katanya gini, kalau orang di luar Sukabumi masuk Sukabumi itu akan terkena kata suka bumi. Suka bumi. Suka, seneng terhadap tempatnya. Hmm. Jadi nggak akan bisa pindah lagi kan? Oke lah Kang, betul. Nyampe sini tahun berapa? Nyampe sini tahun 2009. 2009. 2009. Terus Terus berkarir di sini. Mulainya Ah, gimana nih?
menyantren dulu nih Oh. Kang. Kan programnya diklat 1 tahun nih. Ya. 1 tahun. Yang tadinya itu saya nggak kepikir bahwa apakah bisa nih melanjutkan dan lain sebagainya. Iya. Alhamdulillah dari kaligrafi ada juga tuh menang di lomba ya. Bisa lanjut nih. Gitu. Iya, iya. Lulus setahun, kok kayaknya saya mau ngabdi aja deh. Mm-mm. Karena kalau pulang ke kampung ya paling balik berkebun lagi kan. Iya, iya. Dulu kan di sana tempatnya perkebunan. Gitu. Iya, iya. Udah saya mau ngabdi di sini. Memutuskan dengan segenap jiwa di sini. Betul Kang. Luar biasa. Jauh dari Lampung datang ke Sukabumi tanpa ada apa kenalan atau apapun Ya. keluarga, berani di sini kemudian betah dan memutuskan untuk tinggal di sini. Betul Kang. Saya pengen tahu nih, Kang. Ya. Selain motivasi itu, Hmm. apalagi yang buat Akang betah di sini? Pertama, yang bikin saya betah banget, saya berada di lingkungan pesantren yang khusus mempelajari kaligrafi. Ini Ya. langka ini Kang. Iya, iya. Sesuai dengan hobi. Iya, Ketemu temen dengan hobi yang sama. iya. Ah, ini yang bikin klik banget Iya. akhirnya gitu Kang. Nyaman ya? Nyaman akhirnya, nyambung gitu. Iya. Dan ini nggak saya temukan di tempat lain. Dan ternyata kondisi alam yang agak seger-seger Iya, dingin ini iya. Kang, ini sangat membantu dalam berkarya. Bener. Nah, Kang gini. Ya. Kalau saya kan dulu memang sekolah dari kesenian, Baik. kuliah dari kesenian, Mm-mm. kemudian ngajar di kesenian. Nah, saya pengen tahu nih progres Kang Teguh Hmm. saat memperbaiki tadi. Yang awal kan, saya kalah nih, saya harus memperbaiki Ya, diri, betul. memperbaiki diri. Progresnya gimana, Kang? Alhamdulillah, Kang. Memperbaiki diri dan kualitas dari karya Ya. Kang Teguh. Sejak terutama pas di Lemka Kang ya, Ya. ketemu satu komunitas yang punya hobi yang sama nih, Ya. gitu. Kemudian lebih banyak sekali kompetisi sekarang ini, Ya. Kang. Baik di nasional Ya. ataupun internasional. Nah di situ tuh akhirnya lomba itu menjadi bagian dari kehidupan akhirnya kan. Iya, benar. Jadi hidupnya itu dari lomba ke lomba gitu. Ya kadang menang, kadang Iya, kalah iya. gitu kan. Nah dari situlah akhirnya mungkin progres itu karena lomba itu ndak saya anggap lomba Kang. Iya. Tapi gimana ajang lomba ini adalah sarana belajar saya Iya, gitu. iya. Evaluasi ya. Evaluasi jadi kalau saya nunggu bagus kapan bagusnya? Iya. Ya udah ikutan lomba. Nah, di Iya. sini belajarnya. Iya. Nah, justru dari kekalahan banyak belajar nih kan, Iya, iya, ya kan? iya. Nah, di situ tuh terus maju akhirnya Iya. mau belajar terus begitu Iya. kan. Yang paling berkesan nih, Kang. Yang Selama berkesan. Akang ikut lomba Iya. kaligrafi baik di nasional, internasional, yang paling berkesan di mana? Yang paling berkesan banget Iya. nih Kang ya. Ada satu perlombaan di internasional. Namanya itu IRSIKA. Irisika. Ya, IRSIKA itu penyelenggaranya Turki dan merupakan perlombaan pertama di tingkat internasional. Ya. Dulu saya cuman mimpi aja tuh Kang. Iya. Ini bisa menang di sini itu nggak kebayang sama sekali. Alhamdulillah Kang, dengan perjalanan yang begitu panjang, tahun 2022 awal kemarin di bulan Maret, April, alhamdulillah saya ikutan dengan udah berkali-kali ikut nih Kang. Iya. Nah di situ yang menjadi berkesan banget yaitu dapat juara pertama Kang. Alhamdulillah di peraduan internasional di Turki. Orang Lampung memperdalam di Sukabumi, juara internasional. alhamdulillah. Luar biasa, Kang. Ya itu, sebetulnya kan proses tidak pernah mengkhianati hasil ya. Betul sekali Kang. Proses itu pasti akan membentuk hasil. Ya. Dan ini mudah-mudahan bagi kita semua ya jadi motivasi terbaik gitu. Artinya bahwa prestasi itu bukan berdasar pada asalnya dari mana, Ya. latar belakangnya apa. Betul. Tapi sejauh mana kerja kerasnya dan kemudian menyadari potensinya masing-masing. Betul sekali Kang. Nah, dari tadi saya selalu dengar Lemka. Ya. Nah, ini Lemka itu bagaimana, Kang? Isi-isinya. Baik, Lemka itu ini bayangan saya dulu Kang Ya. sebelum ke Lemka. Kan mimpi besar tuh ke Lemka. Bagi saya, wah Lemka itu kalau di luar Jawa nih Kang. Ya, Berdasarkan informasi dari kawan-kawan, itu nama Lemka besar sekali Kang. di luar Jawa. Sangat besar. Dari Kalimantan, dari Sumatera itu namanya luar biasa Kang. Begitu datang waktu itu Kang Ya. ya, waktu pertama saya datang 2009, ini mana pesantrennya gitu. Karena waktu itu
kayak nggak bisa bedain antara ini pesantren, ini desa warga nih. Waktu itu kan tempatnya gitu ya. Waktu itu. Iya. Saya nggak nyangka. Bayangan saya tuh gedung mewah, Ya. pembelajaran yang modern. Iya. Rupanya Kang sangat sederhana, Iya. sangat bersahaja, Iya. dengan kondisi yang apa adanya. Tapi ternyata itu pula yang membuat nyaman, Kang. Tapi alhamdulillah Lemka dari tahun ke tahun semakin berkembang. Sekarang alhamdulillah sudah mempunyai banyak gedung, sudah punya galeri, tempat belajar juga sudah banyak. Iya. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun saya melihat peningkatan Lemka yang terus mengalami progres. Iya. Alhamdulillah, Kang. Iya. Dan diimbangi juga dengan prestasi-prestasi yang semakin mendunia. Itu, Kang, Lemka. Lemka itu berdiri tahun berapa, Kang? Lemka, pesantren Lemka berdiri di tahun 98. 98 ya? Ya, 98. Sudah hampir 20 lebih berarti. 24 tahun. Iya, Kang. Luar biasa. Saya ke Sukabumi itu tahun 2013. 2013. Iya. Saya baru dengar sekarang nih. Betul, Kang. Nah, waktu saya berangkat ke Lemka, itu kan nama juga nyari alamat dulu dong, Kang. Iya, iya. Tanya tuh warga-warga udah sampai Sukabumi, Lemka mana, Pak? Lemka apa ya? Gitu. Jadi, loh, di luar sana di desa saya, Lemka sangat Rame, masyhur iya. gitu. Tapi kok di sini lah nggak tahu nih gitu. Nah, jadi memang ternyata Lemka yang begitu besarnya masih banyak belum diketahui secara umum nih untuk Iya, masyarakat Sukabumi Iya. gitu, Kang. Nah, ini nih. Ada yang dari Sukabumi nggak? Hei. Ki, Lemka tahu nggak? Wah, tahu teh Ayeuna. Yang lainnya tahu nggak? Witri mana Witri? Tahu? Tahu, dah Ayeuna ada Kang Teguhnya. Ini harus dirubah ini. Oh iya. Harusnya besar di luar, besar juga, lebih besar juga di dalam, harusnya. betul, Kang. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan, Ya, mudah-mudahan. karena nanti kita expose, mudah-mudahan yang lain bisa Betul, Kang. mengetahui ini Betul. semua. Karena memang, Kang, salah satu lagi kalau boleh menambahkan, hampir kebanyakan dari saya masuk Lemka, Kang, ya. Ya. Itu yang jadi santri di situ kebanyakan memang orang luar, Kang. Orang luar? Jawa. Berapa Kang santrinya? Karena Sekarang memang sudah berapa? Sekarang ya, Kang. Sekarang itu kuotanya di 175 alhamdulillah di tahun ini gitu. Dan tiap tahun nggak kurang dari 150-an sih, Kang. Setiap tahunnya. Kebanyakan dari luar provinsi Jawa Barat gitu. Tapi alhamdulillah udah semakin banyak sih, Kang. Iya. Ya, di Jawa Barat juga ada beberapa yang masuk. Tapi paling banyak tuh dari Riau. Iya. Tuh, Aceh, Kalimantan Timur. Iya. Tuh. Itu butuh syarat khusus nggak Kang masuk ke Lemka? Nggak ada, Kang. Nggak ada syarat khusus. Misalnya tes minat bakat gitu nggak? Pokoknya yang mau. Ada, Kang, ada tes itu, tapi itu hanya untuk melihat seberapa keinginan untuk mau gitu. Basic berarti ya. Basic, Kang, gitu. Jadi tidak harus mereka berbakat, nggak harus. Iya. Ya. Nanti proses pengembangannya di sana Di justru. sana, heeh. Dan idealnya memang lulusan SMA sebelum ke perguruan tinggi itu ideal. Iya. Karena memang rata-rata di umuran itu tuh Iya. gitu. Iya. Tuh, Ki, Pas banget noh. nanti kalau udah punya anak masukin ke Lemka Ke Lemka. supaya nanti punya kemampuan luar biasa di bidang kaligrafi. Karena memang kalau tidak kita siapa lagi? Betul, Kang. Generasi sekarang harus didorong literasinya. Betul. Salah satunya melalui kaligrafi ini. Betul, Kang. Apalagi di zaman serba digital sekarang, Kang. Iya. Ya kan? Ibaratnya kalau anak-anak muda, wah, kayaknya sedikit sekali yang Iya. tertarik untuk mau menulis lagi gitu. Iya, betul. Semuanya serba digital gitu. Tapi ini harus kita lestarikan, kan? Iya, Ya, memang. betul. Jadi artinya ini balik lagi ke motivasi kita semua Ya, ya kan. betul. Kang Teguh saja yang jauh-jauh dari Lampung, Di Lampung. mampu di sini, kemudian konsisten berprestasi. Ya. Nah yang dekat-dekat sini, ayolah Ya, semuanya. benar. Kalau bisa Harus mah diramein. program di Dinas Pendidikan wajibkan Nah, gitu. itu dia, Kang. Kenapa enggak wajibkan untuk belajar kaligrafi, mau tulisan apapun gitu ya. Betul. Artinya bahasa Sunda tadi, tulisan Ya, Sunda, betul. aksara Sunda. Kemudian yang Latinnya, Latin. kemudian yang 7 jenis tadi. Betul. Wah itu luar biasa kalau masuk ke sekolah ya. Ya, Kang. Boleh tidak, misalnya SMK 1 nih, minta bantuan ke Lemka untuk workshop misalnya. Ya. Bisa itu? Sangat bisa, Kang. Malah kalau beberapa obrolan dari para pengurus nih, Ya. kayaknya ke depan harus ada program kayak pengabdian. Nah. Jadi lulusan
alumni LMK nih Iya. bisa disebar ke sekolah-sekolah di sekitar Sukabumi. Minimalnya Sukabumi kota Betul. saja. Ya, Iya betul, di Sukabumi kota Iya. gitu. Dan itu alhamdulillah kemarin sempat disondingkan dan banyak yang berminat kan. Nah, iya. Nah, luar kalau biasa. dari SMKN Satu, berminat iya. ya. Nah, Nanti bisa saya tuh. bisikan ke kepala sekolah. Bisikan, Pak, Kang. LMK, Pak. Nah, Ya. Pembina OSISnya nanti saya kasih tahu. Pembina OSISnya jarang main ini kayaknya. Baik, Kang. baik. Selama di LMK, Iya. kendala nih. Kalau tadi kan ngomongnya prestasi sudah nih, mulus. Saya butuh kendala deh. Kendala. Supaya mudah-mudahan nanti ada yang dengar nih kendalanya apa, nanti bisa berkolaborasi untuk mengatasi kendala itu. Baik, Kang. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan Iya. juga beberapa rekan-rekan yang Iya. di LMK, Kang. Jadi, memang sejauh ini kami itu banyak di perlombaan, Ya, di kompetisi, Iya. gitu. Akan tetapi juga tidak sedikit ketika tidak musim perlombaan, maka kami berkarya kan, Iya. gitu. Karya anak-anak LMK bisa dikatakan banyak dan juga punya kualitas, Kang, Iya. gitu. Nah, namun satu hal yang menjadi kendala mungkin dari sisi pemasaran, ya, betul. Jadi apalagi dengan media online sekarang, ya, banyak sekali orang-orang di luar yang mungkin tidak mempunyai skill di kaligrafi kan ya, ya. ya. Itu bisa dengan mudah membuat kaligrafi dengan cara di printing Ya, misalnya, ya, dijual dengan harga yang sangat murah misalnya. Apalagi di online shop, Ya. wah itu akhirnya menjadi satu ketimpangan, Kang, Ya, gitu. betul. Dimana masyarakat secara umum kan mungkin belum bisa membedakan mana nih yang cetakan kaligrafi Ya. itu yang gimana sih yang aslinya, Ya. gitu, yang bagus seperti apa, Ya. itu belum teredukasi dengan baik sehingga mungkin masyarakat secara luas ini aja nih yang murah gitu Ya, kan. pasti lihat yang murah ya. Betul. Padahal itu mungkin hasil cetakan, printing. Ya, betul. Beda dengan yang hasil karya seni. Tulis tangan. Betul, betul-betul handmade gitu Ya, kan. ya. Nah, itu yang menjadi kendala. Tentu itu sudah di beberapa kali kita sondingkan melalui pameran ataupun ya edukasi-edukasi. Namun memang belum optimal, Kang. Iya, betul. Masalah pemasaran itu. Pemasaran ya. Ya, betul. Padahal karya-karya anak-anak yang ada di LMK Iya. luar biasa ya. Luar biasa, Kang. Saya lihat juga ini luar biasa, ini kompleks ya, dari tulisannya, kemudian gradasi warna dan lain-lain. Ya. Kalau menurut saya ini sempurna sih. Saya jujur saja, Kang, saya memang basicnya bukan seni rupa ya, Ya. tapi kemarin saya sempat di tim FLS 2N. Alhamdulillah di kita ada peserta didik dengan nama Farhan, itu sampai tembus ke nasional FLS 2N. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Dan kalau tidak salah itu latar belakangnya pernah juga belajar di LMK. Oh ya, alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Iya, iya betul. Nah, prestasi sudah, kendala sudah. Ya. Sebetulnya proses pembinaan di LMK itu seperti apa, Kang? Baik, pembinaan di LMK memang bisa dikatakan hanya fokus untuk di kaligrafi, Kang. Kaligrafi saja. Karena memang ini satu skill yang butuh konsentrasi tinggi, Iya, sehingga dibuatlah sistemnya itu diklat, Kang, Diklat. selama 1 tahun. ya, Itu kalau yang masih sekolah ataupun yang kuliah, ya mohon maaf harus cuti dulu nih, Kang. Gitu. Iya. Harus fokus selama 1 tahun untuk betul-betul mendalami. Dan di situ bertahap sistematisnya adalah sederhananya kayak gini deh, Kang. Kayak kita belajar baca, ya, mulai dari mengenal huruf tunggal Ya. ataupun abjad ya. abjad. Kemudian mengeja nih, Ya. gitu. Kemudian baru membaca nih, Kang, Ya. ya, gitu. Ya kalau kita ngaji dulu, Ya. kita huruf hijaiyah dulu, ya, Ikro kan. 1, Ikro Betul, 2. Ikro 1, Ikro 2 sampai akhirnya baca Quran yang Ya. sudah berbentuk kalimat. Ya. Belum lagi nanti pengembangannya ada tilawah mungkin, Kang, ya. Ya. Ada lagunya bermacam-macam. Sama sebetulnya, Kang. Menulis juga begitu. Diawali dengan pelajari huruf tunggal dulu, Ya. abjadnya nih. Ya. Terus bagaimana huruf sambung, Ya. mengejaknya nih bagaimana, sampai menyusun menjadi satu kalimat Ya. yang bisa terbaca dengan baik dan indah, Iya. gitu. Nanti dikembangkan lagi ke gaya-gaya yang 7 tadi, Ya. gitu. Ya. Dan itu nanti bisa di mix media dengan misalnya untuk perlombaan seperti ini. Kalau untuk pajangan beda lagi. Iya. Kalau untuk souvenir beda lagi. Iya. Nah, seperti itu, kan. Medianya nih, Kang. Medianya, baik. Kan ini kanvas ya? Ini triplek, Kang. Triplek. Mm. Ada triplek, kanvas. Kanvas, kemudian kertas,
di sana pelajari semua Dipelajari semua. berbagai media gitu. Berbagai media, mix media. Karena memang salah satu target daripada LMK sendiri, selain dia harus bisa berkaligrafi, Ya. bisa juga mengajar kaligrafi nantinya, Ya. dan juga bisa mandiri dari kaligrafi. Karena ini jadi satu tujuannya, Kang, ini Ya, satu ya. paket. Jadi dia secara keilmuannya dapat, Ya. kemudian berkeseniannya dapat, Iya. gitu kan. Kemudian dakwahnya mengajarkan kembali dapat, Dapat. sama bisa mandiri dari kaligrafi, entah itu dalam bisnis, Ya. entah itu dalam mungkin membuat souvenir dan lain sebagainya Iya, iya. gitu. Sehingga ya itu jadi satu paket tujuan Iya. nih, Kang, gitu. Iya, benar-benar. Ya maksudnya mengatasi tadi salah satunya pemasaran ya, Kang. Ya, Kang. Artinya bahwa mungkin saja dalam kemasan berbeda, Ya. media berbeda, ini bisa jadi satu solusi Oke, untuk oke, masalah betul, pemasaran. betul. Misalnya Betul sekali, Kang. bikin apa gantungan kunci Ya, tapi ya, dari ya. kaligrafi yang sederhana-sederhana Betul, begitu betul. ya. Atau mungkin bahkan bentuk lainnya di yang apa hiasan-hiasan Ya, ya, atau betul, betul, apapun Kang. gitu ya. Heeh. Tapi dipelajari juga di sana. Dipelajari ya? ya, dan alhamdulillah memang sudah kita sampai ke sana, Kang, Ya. untuk sampai ke gantungan kunci lain Ya. sebagainya yang bisa menyasar ke yang umum banget deh gitu, sampai ke kalangan yang nggak ngerti seni sama sekali Ya. juga bisa gitu, Kang, Ya. menikmati itu gitu. Hanya memang ya itu proses, Kang, ya, proses berjalan. Namun memang di luar itu mungkin banyak pengusaha-pengusaha yang mungkin yang di luar itu, Kang, Ya, ya, ya. itu lebih bisa menjangkau lebih luas gitu, Ya, kan. ya. Ya, doakan, Kang, mudah-mudahan Amin. bisa bersaing juga. Berdoa yang terbaik mudah-mudahannya. Ini potensi daerah sebetulnya. Ya, betul. Bagaimanapun Sukabumi bisa mendunia salah satunya dari sini. Ya, betul. Jalannya. Ya. Apalagi kan tadi kompetisinya di luar negeri banyak gitu ya. Ya. Kemudian talentnya ini kan Betul, tidak Kang. semua orang bisa gitu Betul. ya. Bahwa ya hal-hal seperti ini memang Tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau, Kang. nah itu masalahnya. Ada yang bisa tapi nggak mau. Betul. Ada yang nggak mau tapi bisa. Ada yang nggak mau nggak bisa. Komplit deh, Kang. Nah, luar biasa Kang perjuangan Kang Teguh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan konsistensi ini Sukabumi lebih mendunia. Amin, amin. Amin. Apalagi memang kalau dilihat nih Kang ya, Ya. kalau saya lihat basic pesantrennya banyak juga di Sukabumi. Iya, betul. Pesantren-pesantren itu kan banyak. Banyak sekali, betul. Jadi sesuatu yang tidak mustahil bagi saya tidak mustahil. Bisa nanti satu saat jadi destinasi wisata edukasi. Oke, Kang. Tambahin nih, Kang, ya. Ya. Nah, jadi kan memang terutama wisata nih, Kang, Ya. ya. Nah, ini jadi LMK ini udah jadi salah satu destinasi wisata loh, Ya. Kang. Jadi memang sudah masuk di kementerian juga tuh. Gitu. Nah, ini memang perlu disosialisasi lebih Ya, luas lebih lagi, luas lagi Kang. ya. Iya, Ya. betul. Ada memang beberapa paket yang destinasi wisata Sukabumi, salah satunya wisata rohaninya ke LMK, Ke Kang. LMK ya. Iya, gitu. Di sana Luar bisa belajar tuh, merasakan sehari jadi santri, Iya. gitu. Sambil menikmati lukisan dan karya-karya kaligrafi di Iya. galeri itu, kan. Iya, iya. Gitu. Saya jadi ingat kejadian batik Cirebon Kang. Oke. Jadi dulu itu kan batik Cirebon batik tulis ya, Mm-mm. yang Mega Bendung dan lain-lain. Itu harganya mahal. Tapi seperti yang tadi Kang Teguh bilang bahwa dibikin praktis, dibikin murah, operasionalnya supaya tertekan, Ya. dengan dijual lebih murah. Betul. Ada batik printing. Nah, itu dia, Kang. Cuman ya memang kalau orangnya tahu, Nah, itu dia, pasti Kang. akan lebih Betul. milih batik tulis. Ini memang perlu mengedukasi. Iya, Ya. betul. Ada tidak keinginan untuk nulis buku? Buku. Ada keinginan, Kang. Jujur saja ada keinginan. Hanya memang belum terrealisasi karena memang masih menggeluti di dunia lomba. Insya Allah, Kang, lain waktu kalau ada kesempatan, insya Allah untuk menulis buku. Mantap nih. Menarik, Kang. Sangat menarik nih. Nanti kita ngobrol banyak lagi. Siap, tentang Lemka dan Kang Teguh. Karena bagi Baik. saya setelah mendengar penjelasan Kang Teguh tadi, sepertinya Lemka dengan Kang Teguh ini sudah punya soul yang tidak bisa dipisahkan. Chemistry, Kang. Iya, chemistry-nya sudah. Baik. Ya.
Kang Teguh. Baik, Kang. Saya kan latar belakang seni musik nih. Betul. Kang Teguh latar belakang dari sini, anggaplah seni rupa ya. Ya, seni rupa. Secara global seni rupa. Bisa nggak kolaborasi? Sangat bisa, Kang. Bahkan perlu kita tahu, Kang ya, Ya. bahwa kaligrafi itu erat kaitannya dengan musik, Kang. Oh gitu ya? Oh iya, berkarya tuh kalau nggak sambil mendengarkan sayup-sayup musik, waduh kurang nikmat, Kang. Oh. Gitu. Bahkan, Kang, di Turki nih bisa dikatakan ya asal muasal kaligrafi dari daerah Turki, Irak, Ya, Kang ya. ya. Jadi di Turki itu konon katanya kaligrafer di masa pendahulu di sana Ya. itu kalau membuat karya itu berkolaborasi dengan pemusik suling, Kang, suling Oh, Turki. suling Itu kalau Turki. di Turki disebut dengan ney. Ney. Ney, Ya. itu bisa dicek aja nanti Ya. di YouTube, Kang ya. Ya. Nah, itu ternyata dengan diiringi alunan-alunan musik itu menambah ide, gagasan, juga karya itu semakin kuat, Kang. Karakter Jadi, gitu ya? karakternya semakin menguat gitu. Oh, Dan gitu ya? kita berkarya juga enjoy gitu. Iya, iya. Jadi memang kaitannya erat sekali dengan musik, Kang. Terapi gitu ya, semacam terapi nah, gitu. ada terapinya. Saya juga suka nulis Kang nih. Oh, Kalau iya. misalnya lagi mau bikin tulisan, saya dengerin musik. Nah, 5 menit kemudian tidur saya Kang. itu pasti mimpinya itu waduh banyak ide tuh, Kang. Iya, iya. Tapi di Turki seperti itu ya? Di Turki seperti itu. Ada tidak keinginan mencoba metode itu? Wah, ingin dong, Kang. Ingin sekali tentu. Cuman kan kita belum ada nih. Siapa ini yang Saya Kang siap support Oke, saya. siap, Kang. Nanti saya support deh. Siap, siap, Kang. Nih Insyaallah. Kang, ke depan nih Hmm, punya rencana apa untuk Akang secara pribadi Baik. dan Lemka? Oke, untuk Lemka tentu yang menjadi impian dari Pak Kiai sendiri, Ya. yaitu bagaimana Lemka bisa menjadi poros kaligrafi dunia. Ini yang menjadi harapan ke depan. Tentu ini prosesnya melalui tahapan yang cukup panjang ya. Dan sedikit demi sedikit memang semakin nampak nama-nama anak Indonesia yang sudah bersinar di Internasional, internasional gitu. Artinya memang itu menjadi harapan yang paling diinginkan. Namun kalaulah tidak ke sana, paling tidak di Nusantara ini, Kang. Di Indonesia ya? Indonesia ini orang-orang masyarakat Indonesia secara luas tuh tahu banget dengan kaligrafi. Iya. Mereka harus kenal karena ini kan seni Islam asli Iya, nih. iya. Ya kalau bukan orang-orang Islam sendiri, siapa lagi yang mau melestarikan? Iya, betul. Malah yang di luar sana orang-orang non Muslim banyak mempelajari, Kang. Iya. Nah ini juga supaya seni ini tidak hilang. Iya. Dengan perkembangan digital yang semakin canggih, Iya. seni ini tetap ada dan tetap lestari. Iya. Dan bisa kita nikmati sampai anak cucu kita nanti, Kang. Amin, amin, amin. Lembaga sejenis Lemka nih. Ya, Di Sukabumi jelas nggak ada lah, ya, Ya. cuma Lemka. ya. Di Jawa Barat ada lagi nggak? Ada, yang Kang. sejenis? Ada. Dan itu rata-rata lulusan dari Lemka, Kang. Oh, lulusan Lemka, pulang, Mengembangkan Mereka di daerah. mengembangkan. Betul, Kang. luar biasa. Ya, Jaringannya berarti alhamdulillah. sudah kuat ya. Alhamdulillah, Kang. Kalau menurut saya tidak akan susah nanti untuk dikenal di Nusantara. Kalau sistemnya seperti itu. Ya, Kang. Dari 150, keluar 150, berkembang Berkembang lagi. jadi 150 titik. Ya, Terus seperti itu. terus seperti itu. Mudah-mudahan kaligrafi akan berkembang pesat di Indonesia. Amin, amin, amin. Khususnya di Itu menjadi Sukabumi. harapan kita semua. Ya, Kang. mudah-mudahan juga pemerintah support ya. Nah, itu yang paling penting, Kang, dan mungkin belum. Sejauh ini Kang, Ya, sejauh ini. supportnya sampai mana Kang? Ya, memang kalaulah ada support sejauh ini mungkin di hal perlombaan ada, Kang ya. Oh. Tapi secara lebih luas supaya ini menjadi satu ciri mungkin di Ya. Indonesia nanti ya, jadi satu kekhasan dan diakui oleh dunia, Ya. sangat perlu sekali, Kang, support dari pemerintah. Seperti di luar negeri, seperti di Turki, support pemerintahnya luar biasa, Luar biasa, Kang. ya, Gitu. Sehingga memang jadi betul-betul maju gitu. Iya, betul. Ya mudah-mudahan Kang. Oke, Apa Kang. yang dicita-citakan baik target pribadi Kang Teguh Baik. ataupun target dari Lemka ini bisa segera terwujud. Amin. Ya. Saya punya keyakinan bahwa niat baik akan selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Bahkan Setuju sekali, akan Kang. selalu diberikan yang terbaik. Amin, amin, Kang. Terima kasih Seperti yang banyak, tadi Kang. saya bilang bahwa hidup itu seperti kertas kosong. Betul. Kemudian butuh warna dan tulisan. Betul sekali. Kang. Nah, mudah-mudahan kertas kosong milik Kang Teguh akan semakin berwarna dan dipenuhi dengan tulisan di Lemka. Amin, amin. Baik Terima di kasih kancah banyak, Kang. nasional maupun internasional. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama, Kang. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ngobrol panjang lagi nih. Insya Allah, Kang. Sekalian kita kolaborasi yang tadi ya. Ah, oke, Kang. Mudah-mudahan. Salam buat semua. Baik, Kang. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi langsung. Ya, Kang ditunggu, Teguh, Kang.
Terima kasih. Sama-sama Kang. Satu kehormatan buat saya bisa hadir di sini. Iya, mantap. Jangan lupa bahwa di Sukabumi ada satu lembaga yang akan menjadi poros kaligrafi dunia. Mari kita dukung dan mari kita sukseskan. Di sana adanya. Mudah-mudahan ini semua menjadi langkah yang sangat positif bagi kita secara pribadi dan bagi Kota Sukabumi. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.